sesuai dengan lahan yang ada di rumah, saya pengen bikin kayak mini integrated farming gitu ya. Konsep berkebun di rumah saya itu adalah zero waste ya. Jadi tidak ada yang terbuang lah di sini. Dari alam, oleh alam untuk alam. Alhamdulillah ini hasil kebun organik saya. Kita memberikan yang terbaik untuk alam. Dan alam pun memberikan pengabdian yang baik ke kita juga. Hasilnya nih bahagia. Halo Terong, apa kabar? Wow, kamu sudah kuning. Ini jenis terong putih ya kamu ya. Tapi udah tua ini, nanti bijinya bisa kita jemur terus disemai lagi. Jarang-jarang kan ada terong putih. Nah, ini. Sebenarnya sih pekerjaan tiap hari ini. Mau digemburin supaya tanahnya gak terlalu padat. Ini kebun saya bikin konsep di rumah integrated farming ya. Mini lah ya, semi mini integrated farming. Jadi ada sayur-sayuran ya, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada ternak juga. Jadi yang dinamakan integrated farming itu adalah satu kesatuan dari kita mulai mengolah limbah menjadi kompos ya, limbah kebun, limbah dapur, jadikan kompos. Kemudian ternak itu kotorannya ya, kohenya itu saya kompos, itu juga untuk menambah media tanam bagi kesuburan sayuran dan juga tanaman buah-buahan. Ada juga ikan ya, ikan itu juga dipakai limbahnya untuk sistem kocor, jadi untuk menyirami tanaman seminggu sekali ya, untuk tanaman nutrisi untuk berbagai macam sayuran ataupun buah-buahan. Sebenarnya kan saya dari tahun 2005 tuh ya berkecimpung di dunia organik gitu ya, ikut-ikut pelatihan gitu di organik gitu. Tapi realnya baru terlaksana tahun 2014. Karena sebelum tahun 2014 kan banyak kesibukan-kesibukan di luar nih gitu, kegiatan sosial dan juga tadi itu ngurus restoran, jadi banyak di luar rumah. Karena 2014 itu udah memutuskan untuk vakum ya, untuk vakum di dunia luar gitu ya, lebih fokus di rumah, kayak ada rasa tanggung jawab tersendiri gitu untuk berbenah gitu ya, untuk berbenah. Kok saya kayak membiarkan lahan yang tidak produktif gitu di rumah, kayak ada rasa bersalah gitu, sehingga
eh, dari awal mulanya bikin kompos itulah bersih-bersih kebun ya, maksudnya daun-daun gitu yang terlalu banyak di kebun itu kita bikin kompos. Dari situlah kita mulai melandscape pekarangan itu menjadi kebun yang bisa dinikmati oleh siapapun termasuk saya sendiri gitu. Ini buah bit, pertama kali nanam, lumayan sih, ada umbinya, tapi daunnya pada dimakanin belalang. Nah, ini gulmanya diambil, taruh aja sini nggak apa-apa, biar nanti jadi pupuk. Konsep berkebun di rumah saya itu adalah zero waste ya. Saya mulai dengan buat kompos sebelum berangkat menanam organik. Dan alhamdulillahnya berhasil sih dengan cara pengkomposan secara apa ya istilahnya konvensional ya. Lalu setelah berhasil dengan kompos di kebun, saya mencoba kompos limbah dapur. Tidak mudah sih awalnya, banyak kegagalan ya, saya trial error gitu karena saya belajarnya otodidak. Dari berbagai informasi saya ambil, dari literatur saya ambil, saya praktekkan sendiri, belum sempat berguru. Jadi sampai setahun lebih itu saya tidak berhasil menggunakan komposter yang pakai drum, yang pakai ember gitu kan, dengan sistem aerob, anaerob gitu kan. Banyak kegagalan yang saya temui ketika proses limbah dapur. Ngulangin lagi sampai 2 tahun terakhir ini saya baru menemukan hasil yang saya sukai gitu dari kompos itu. Saya pakai anaerob ya. Ayo sini Pak Cucung, kita mau panen kan ya, udah siap kan? Tuh panen, ini jagungnya udah bagus ya, bentar lagi tuh ada bunganya. Tuh. Kayaknya udah bisa untuk dipanen ya. Panen kacang panjang yuk. Ini saya ditemanin sama Pak Cucung yang biasa bantu saya kalau bikin kompos volume besar di kebun tuh kan harus pakai tenaga laki-laki nih, kalau saya nggak kuat. Jadi ini Pak Cucung ya yang nemenin saya juga bantuin ngurusin kebun gitu. Oke, siap dipanen ya.
Oke, sekarang lanjut kita panen terong ya. Terong putih. Yuk kita ambil. Ini Pak Cucung bantuin. Memang dari kecil saya seneng lihat orang tua itu kan bertani ya gitu kan, punya sawah gitu kan, terus bertanam gitu. Selain orang tua saya guru itu lebih fokus bercocok tanam gitu loh. Jadi saya kok ke sana gitu kan, tertarik ke sana. Terus ingin menerapkan ke rumah sendiri gitu ya, apa yang pernah saya dapatkan dari kecil. Terus kenapa organik ya, kayaknya lebih sehat aja ya. Organik itu lebih mudah aja karena kita kan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita gitu. Nggak perlu beli-beli pupuk dan sebagainya karena kita bisa ngolah sendiri pupuk dari kita sendiri, dari sekitar tempat tinggal kita sendiri gitu. Nah, kalau yang daunnya masih seger kayak gini ya, belum benar-benar kering, kalau menurut saya biarin dulu lah sampai dia benar-benar tua gitu ya. Karena sayang aja kalau dipanen dini gitu. Sebenarnya bisa sih kalau mau dipanen, tapi kalau buat saya nanti dulu biar dia benar-benar maksimal tuanya. Kita lihat ya sebesar apa kita tanam organik, secara organik fur ya. Oh, ini namanya bawang merah. Pinjem jempolnya Pak Cucung deh. Sebesar apa ini? Nih, besar sekali, ini tanam organik. Dan bibitnya ngebibitin sendiri dari hasil panen sebelumnya. Ini surprise banget, ini di luar ekspektasi saya ya ini. Nah, ini saya tanam dari umbi itu prosesnya selama kurang lebih 3 bulan ya, udah bisa dipanen. Dan ini tanam organik, tanamnya cukup di talang air ya. Ini tanahnya ketinggiannya sekitar 10 cm ya teman-teman ya. Dan yang terpenting adalah media tanam untuk mendapatkan umbi yang seperti kita inginkan ya. Ini untuk skala rumah tangga itu udah bagus banget, ini besar sekali ya. Dan media tanamnya ini kuncinya adalah di pupuk kandang ya. Saya pakai pupuk kompos kohe ayam. Buat saya itu alam itu kayak sahabat gitu lah, kayak teman gitu ya. Jadi mereka pun harus mereka dan saya itu harus menyatu gitu lah. Jadi satu kesatuan. Kalau kita pengen nyaman di rumah itu kan harus ada oksigen gitu kan. Harus ada oksigen yang tersuplai banyak di rumah. Itu harus menanam. Nah, menanam itu kan juga nggak harus menanam sayuran kan, ada tanaman-tanaman tahunan, tanaman buah-buahan juga saya terapkan di rumah, saya tanam di rumah. Jadi memberikan kenyamanan, terus mereka juga menyatu sama kita, menyatu sama rumah. Ya saling inilah, saling membutuhkan satu sama yang lain. Alhamdulillah ini hasil kebun organik saya yang pakai konsep integrated farming skala mini ya. Dan ini kita panennya sesuai kebutuhan rumah tangga aja.
Jadi nggak perlu dipanen semua, secukupnya kita pakai. Inilah hasilnya. Kita memberikan yang terbaik untuk alam, dan alam pun memberikan pengabdian yang baik ke kita juga. Hasilnya nih bahagia. Mau ambil kotoran ayam buat pupuk kandang. Ya. Kembali ke cita-cita awal saya kan ingin membuat semacam integrated farming gitu. Tapi semi mini lah di sini. Itu kan harus menyatu ya, artinya ada kompos, kemudian kita butuh pupuk kandang. Nah, pupuk kandang itu kita bisa ambil ternak apa yang kita sukai. Nah, jadi saya ambil pupuk kandangnya itu untuk menambah nutrisi di bahan media tanam yang saya pakai untuk bertanam secara organik. Setelah ini kita jemur selama 1 hari, terus setelah itu bisa digunakan dalam 2 minggu, akan 2 minggu. Ini seperti ini, contohnya sudah jadi. Ini udah siap untuk dipakai, untuk digunakan. Hasilnya seperti ini. Kita selain zero waste, kita juga air tidak terbuang. Jadi saya punya beberapa resapan di sini. Jadi air teresap lagi, masuk ke tanah ya, terolah lagi. Jadi tidak ada yang terbuang lah di sini. Dari sampah, air, semuanya kita konsepin tidak ada yang terbuang tapi terpakai lagi. Dari alam, oleh alam, untuk alam. Wah, jargonnya kayak gitu ya. Oke teman-teman, saya akan menunjukkan bagaimana cara menanam
bawang merah dari umbi. Dari umbi yang kita beli dari pasar ya. Untuk menanam bawang merah dari pengalaman saya ketika memilih bawang merah di pasar ya, yang akan kita jadikan benih, itu kita cari yang tua ya, yang benar-benar tua, kulitnya udah benar-benar kering. Terus kalau bisa pilih yang siungnya tunggal. Dari pengalaman saya nih, bagusan kalau kita itu menanam dari siung yang tunggal ya. Caranya kita potong pucuknya nih sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita tanam di sini. Gini aja caranya mainnya. Udah, terus kita kasih air gitu aja. Untuk lembab. Nah, selain itu yang kedua kita bisa pakai bibit dari hasil panenan sendiri. Nah, ini kan saya nanam bawang sendiri. Terus karena kelamaan nggak dipanen, dia menua. Kalau sudah tua akan bertunas, dia keluar tunasnya lagi. Dari sini udah kita tinggal lepasin satu-satu, pretelin. Ini cara nanamnya juga mudah ya, tinggal ditaruh aja, dipindah tanam di sini. Dikasih jarak antar bawang merahnya. Nah, untuk perawatannya, lanjutan untuk tanam bawang merah itu sebenarnya nggak sulit sih. Tinggal kita ngecek ke media tanamnya kondisinya basah atau kering. Kalau dia masih lembab, basah, nggak usah disiram. Nah, kalau kelihatan udah kering sekali, baru kita siram. Gak semua orang itu mau berkecimpung berkebun langsung. Tapi kalau penikmat kebun banyak lah ya. Orang pasti senang ya kalau ngelihat ijo-ijoan gitu kan. Ngelihat hasilnya, kadang ngelihat panen itu kan senang. Tapi begitu, ayo berproses yuk ikutan berkebun, atau taruhlah di rumah naruh 1-2 polybag tanaman, kan belum tentu orang mau. Kalau ingin berkebun itu niatnya harus dibuletin dulu gitu. Kalau niatnya masih setengah-setengah, nanti kasihan deh, bakal nyampah ya, nyampah peralatan, nyampah macem-macem yang kita udah semangat di awal, ternyata pas ngelihat hasilnya nggak sesuai ekspektasi, jadi males ngelanjutin gitu. Jadi kalau ingin benar-benar berkebun harus dari hati, harus benar-benar terniat, tujuannya mau apa, goalnya pengen apa gitu.